Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anna lihyataz zakari wa 'aridaihi wa ma kharaja min haddil wajhi minasy syu'uri walau min imra'atin wa khunsa'in kasufa wajaba ghuslu dhahiri. Wal hasilu utawi kesimpulane iku anna lihyataz zakari sak temene jenggote wong lanang iku anna lihyataz zakari sak temene jenggote wong lanang wa 'aridaihi lan 'arid lurune az-zakar. 'Arid itu adalah bulu yang tumbuh di pipi bagian bawah. Itu biasanya mutasil atau nyambung dengan jenggot. Beris itulah apa nyaman, brewok itulah itu nyaman. Arid yang tumbuh di pipi. Ya kan tuh wedi sobungi ngode kapki. Ini kan dari sini ke sini lah ini namanya arid. Kanan kiri aridain. Paham ya? Kalau yang lurus dengan telinga ini dari apa pentel bebe nih kah? Sampai ke sini ini nyaman petean. Makanya bahasa Arab itu macam-macam. Ada petean nih kah? Brewok atau apa nyaman ki menjangan tuh beris ki. Benar boleh di situ janggu songot dan banyak yang tahulah sudah yang lainnya. Wa 'aridaihi lan 'arid lurune az-zakar wa ma lan barang kharaja kang metu apa ma min haddil wajhi saking batasan wajah. Min haddil wajhi saking batasan wajah bayane minasyu'uri nyatane pira-pira rambut. Bayane minasyu'uri nyatane pira-pira rambut walau minim ro'atin senajan iku saking wong wadon. Walau minim ro'atin senajan iku saking wong wadon wa khunsalan wong wandu. Wa khunsalan wong wandu wa in kasufa. Kalau yang tanpa waw maka jangan dikasih waw. Ini lebih pas tanpa waw. In kasufa lamun gitu gitu. Kalau ada waw nanti wa in itu jadi goyah senajan. In kasufa lamun ketel apa lihya wajibah maka wajib apa ghuslu zahirihi basuh zahire lihya. Fakot halih buloko wa ma utawi barang ada kang ngeliyani apa ma ada kang ngeliyani apa ma zalikah ing mengkono in kasufa zalika ing mengkono in kasufa iku yajibu wajib apa ghusluhu basuh ma apa ghusluhu basuh ma mutlakon kelawan mutlak tafsirane ai zahiron tegese ing dalem zahire wa batinan lan batine walau kasifan senajan iku ketel walau kasifan senajan iku ketel. Hadza utawi ikilah wal hasil itu balikkan ke wal hasil
huwa yuhada iku al-muqtamadu qaul muqtamad fi syu'uril wajhi ing dalem pira-pira rambuté wajah fi syu'uril wajhi ing dalem pira-pira rambuté wajah ya fa'tamidhu moko tetanggenono sapa sira ing hada fa'tamidhu moko tetanggenono sapa sira ing hada kaza koyok mengkene hada naqalahu nukil ingza naqalahu nukil ingza sapa al-Bujairimi Imam al-Bujairimi sapa al-Bujairimi Imam al-Bujairimi. Ini masalah penamaan Imam Bujairimi itu yang betul adalah bikasrir ra, karena banyak yang membaca Imam al-Bujairimi, makanya di kitab itu juga ada Bujairimi alal manhaj, ada Bujairimi alal khatib yang nyarai syarah Iqna itu yang pas ini kedua salah satu masyayikh yang tentunya beliau itu adalah spesialis dalam hal fikih. Itu dulu pernah beliau itu menyinggung yang pas untuk nama Imam Al-Bujairim itu adalah bikasrir ro-nya di kasroh, walaupun toh masalah nama nanti ya tidak begitu besar madorotnya kalaupun itu salah, tapi yang paling pas Bujairimi itu adalah ro-nya di kasroh, berarti Imam Bujairimi. Kalau nisbat kepada kitab Iqna maka Bujairimi alal khatib, kalau nisbat kepada manhajit tullab maka di situ Bujairimi alal manhaj. Tapi yang masyhur di kalangan kita penyebutan al-Bujairim itu dengan bi fathir ra, berarti Imam Bujairimi. Itu yang masyhur di kalangan kita. Ini pun sampai beliau menyebutkan bahwa Bujairimi itu mengikuti wazan fu'ailun, sehingga dibaca Bujairimi sama dengan Ihya itu. Ihya itu masyhurnya penyebutan kita itu adalah Ihya Ulumuddin. Itu yang paling pas adalah Ihya Ulumiddin bi kasril mim. Itu menjadi mudhaf ilaih daripada Ihya. Makanya ini tidak masalah sebetulnya. Masalah penamaan itu tidak terlalu risikonya besar. Ya tidak jadi pitakon kubur kok, tidak akan ditanya malaikat. Akan tetapi kalian selaku santri harus paham tentang masalah-masalah semacam ini. Walaupun ini remeh, yang ditakutkan sampean itu dijadikan panitia untuk membuat acara khotaman kitab Ihya, kemudian di background itu sampean kasih apa nyaman nama Ihya Ulumuddin dengan jelas. Dan itu yang mengurangi pengetahuan kita, dan juga kurang pantas gitu lagi, agak kurang pantas. Jadi ini masalah Imam Al-Bujairimi itu, ini saya mumpung ingat ada catatan penting dari beberapa masyayikh bahwa ra-nya itu di kasroh. Wasyibramulisi dan Imam Asy-Syibramulisi, ini juga bisa Asy-Syabramulisi, kenging kedua-duanya. Walhasilu anna lihyataz zakari wa aridaihi wa ma kharaja min haddil wajhi min asy-syu'uri walau min imra'atin bahunsa in kasufa wajaba ghuslu zahirihi faqat. Ini seputar masalah jenggot gitu. Kesimpulannya, hasilnya dari keterangan-keterangan kemarin bahwasanya jenggotnya orang laki-laki wa aridaihi, dan kedua aridnya berarti
apa yang gelek brewo ini, karena ketika disebut lihyah itu juga mencakup brewo. Wa ma kharaja min haddil wajhi minasyu'ur, dan rambut-rambut yang keluar dari perbatasan wajah, berarti di luar batas wajah, walaupun itu semua dimiliki oleh orang perempuan ataupun orang banci, dengan catatannya selain batasan-batasan wajah gitu ya. Itu apabila tebal jenggot tersebut, maka wajib membasuh zahirnya saja. Jadi tidak perlu ada tahlil nanti, ada penyela-nyelaan jenggot sampai membasuh ke bagian dalam, bahkan sampai ke kulit. Itu catatannya kalau tebal. Kayaknya ini kalau tebal. Tapi kalau tipis di situ, maka wajib membasuh zahir dan batinnya, bagian luar dan bagian dalam. Lah untuk mengetahui bagian luar itu ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan al-muradu bi zahiriha at-tabaqatul ulya, yang dimaksud dengan zahirnya jenggot itu adalah lapisan yang pertama. Berarti sampean deki nekuk jenggu kemas akan tekuk senyiting ke golek, itu nyamana at-tabaqatul ulya atau zahirnya jenggot. Wa batinuha at-tabaqatus sufla, untuk bagian dalam jenggot itu adalah lapisan yang bawah, wa ma bainahuma, dan lapisan di antara lapisan pertama yang dan yang bawah, berarti tengah. Berarti menjenggu ini pun berada di posisi tengah dan juga di bawah paling budi, itu sudah masuk anggota batin yang tidak wajib dibasuh. Paham nggih? Jadi menjenggu nikah ukurannya tebal. Catatan tebal itu kata kemarin, orang yang berbincang-bincang dengan sampean itu tidak melihat kulitnya, kulit yang berada di bawah jenggot itu, atau kulit yang ditumbuhi jenggot itu. Kalau orang yang ngomong tidak kelihatan kulitnya, maka itu adalah masuk dalam kategori jenggot yang tebal. Tapi kok masih bisa, maka di situ dimasukkan dalam golongan jenggot yang tipis. Ini ke contoh, mbiyen mangken mau apa dia celing ke kulit tang jenggot ni kantil banten. Padeng banten golek dalam. Masih kelihatan. Padeng banten. Tak padeng nggih. Berarti kantil ni kan. Jadi saya nanti wudu cukup begini wudunya, membasuh zahirnya saja. Itu sudah sah. Tapi man sampean makin dijenggu lagi an MTS ni kan, menembi tak kira. MTS ni kan jenggun karo kuntong sitong setonggu. Bitong kapi karo kun bening telok misalkan, maka wajib harus dibasuh kulit yang di bawah. Atau walaupun lebat jenggotnya, banyak bulun tapi tepes, kun mari cokor misalkan, maka di situ wajib dibasuh mutlaqan zahir wa batin, luar dan dalam. Ketika jenggot itu tipis, maka wajib dibasuh zahir dan batin, luar dan dalam. Namun ketika jenggot itu tebal, maka di situ wajib tetap dibasuh, namun bagian luar saja. Terus kemarin juga saya sempat menyinggung masalah jenggot perempuan dan khunsa atau banci. Itu penjelasan kemarin, untuk jenggotnya perempuan dan orang yang banci, walaupun di situ tebal, maka wajib dibasuh zahir dan batin. Akan tetapi menyaksikan yang kita maknain tadi, itu kesimpulannya
walaupun jenggot itu dari seorang perempuan dan orang yang banci, maka tetap di situ wajib membasuh bagian luarnya saja walaupun itu tebal. Dah, kok bertentangan? Ini tidak bertentangan dengan kemarin. Karena ada catatan di sini, wa ma kharaja min haddil wajhi minasyu'ur, rambut-rambut yang keluar dari wilayah wajah atau keluar dari batasan wajah, walaupun itu tebal, walaupun itu tebal, walaupun dimiliki oleh perempuan ataupun orang banci, maka wajib hanya membasuh dohirnya saja, tidak sampai ke dalam. Paham ya? Tapi kok nanti rambut itu berada di dalam wilayah wajah, masuk dalam kompleks wajah, maka aturannya seperti kemarin. Menreng bini bentuk jengguan sekantel, maka di situ wajib dibasuh mutlaqon dohir wa batin, luar dan dalam. Akan tetapi nanti ketika tipis maka zahiron wa batinan. Pahami? Ini hanya persoalan rambut itu berada di wilayah wajah atau di luar wajah. Ini untuk perempuan dan khunsa. Untuk masalah laki-laki jelas, mending laki pokok di situ jenggu itu tebal, maka di situ cukup zahirnya saja. Kalau tipis maka luar dan dalam. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ini adalah pendapat yang mu'tamad, artinya berarti masih ada qaul yang muqabilun lil mu'tamad. Ada pendapat yang menyalahi qaul mu'tamad. Berarti ini khilaf, masih ada pendapat yang lain. Terus untuk memperkuat pernyataan yang tadi, dalam bajurinya itu disebutkan wa mahallu dzalika illam yakhruja an haddil wajhi ma'al kasafah. Perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan masalah jenggotnya itu berada dalam masalah atau satu kasus ketika jenggot tersebut tidak keluar dari batasan wajah ma'al kasafah, disertai keberadaan jenggot itu tebal. Wa illa, jika tidak demikian, artinya jenggot itu keluar dari batas wajah, maka wajib ghuslu zahirihima faqat. Wajib membasuh bagian luarnya saja. Gitu ya, bagi kalangan perempuan dan kalangan khunsa, orang bini bencukan orang bantu sandi jenggu. Pun ini perincian atau tafsil, bukan khilaf. Ini hanya perincian hukum. Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.